mau membuka kesempatan bahwa Lemhanas kita paksa untuk menjadi lembaga pendidikan yang paling tinggi di Indonesia. Itu yang dan terintegrasi, diakui oleh militer dan diakui oleh sipil, bahkan diakui oleh internasional. Gitu. Jadi peserta pendidikan di Lemhanas itu masuk ke Lemhanas itu memang betul-betul grade-nya adalah grade yang tinggi. Bahkan kalau misalnya kita rancang dengan postdoktoral, itu mungkin kita dibandingkan dengan Lemhanas beberapa negara, kita pasti lebih tinggi, Pak. Ya. Karena banyak juga di negara-negara itu Lemhanasnya tidak dirancang untuk postdoktoral, tapi selevel doktor. Jadi kalau saya bercita-cita, ya Lemhanas itu langsung postdoktoral. Memang berat, tapi kalau jadi kan membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Dies Natalis ke-56 Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Saya beruntung bertemu dengan salah seorang alumnus Lemhanas, Laksamana Madya TNI Amrullah Octavian. Beliau adalah Rektor Universitas Pertahanan. Nah, apa kabar Pak? Bapak Laksamana Madya TNI Amrullah Octavian. Ya. Pak, ini kan bagi orang awam itu banyak yang apa ya? Amarullah Octavian. Ya. Banyak orang awam ini yang agak apa ya, confused antara Unhan dengan Lemhanas, karena lembaga ini mirip-mirip, apalagi kalau di luar negeri namanya itu juga hampir mirip gitu, antara Universitas Pertahanan dengan Lemhanas. Nah, bagaimana ini bisa dijelaskan Pak? Apa bedanya, apa persamaannya? Iya Pak, kalau perbedaannya jelas dari awal itu memang berbeda, Pak. Universitas Pertahanan seperti halnya di seluruh dunia itu mengusung disiplin ilmu pertahanan, defense science, ya. Nah, kami di Universitas Pertahanan ini adalah universitas yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Nah, sementara Lemhanas itu belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Kalau di negara-negara lain, baik Lemhanas maupun Unhan itu terintegrasi semuanya di dalam pendidikan nasional. Saya misalnya dulu sekolah di Perancis untuk Seskogab NATO dan juga master di Perancis. Saya melihat sendiri bahwa pendidikan setara dengan Lemhanas itu adalah untuk pendidikan profesi, ya, pendidikan profesional. Sementara Universitas Pertahanan itu pendidikan tidak hanya profesi, tapi akademik, profesi, dan vokasi. Jadi yang nama Universitas Pertahanan itu lebih lengkap, Pak. Lebih lengkap, bahkan kalau dibandingkan dengan lembaga TNI. Lembaga-lembaga pendidikan di TNI semuanya itu rata-rata adalah pendidikan profesi dan vokasi. Jadi kami lengkapnya lebih lengkap karena kami menyelenggarakan pendidikan akademik. Bagi masyarakat awam memang seolah-olah pendidikan itu sama. Padahal pendidikan tinggi itu dibagi-bagi, Pak, antara pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi. Nah, yang perlu Bapak pahami bahwa di Lemhanas ini perlu nanti lebih dikenal oleh masyarakat itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi atau bukan, kan gitu. Nah, jadi karena kebetulan yang dari TNI, Polri-nya ini senior-senior semua,
Jadi banyak penilaian bahwa Lemhanas ini adalah pendidikan tinggi. Apalagi kalau dari sipilnya nanti banyak doktor, banyak para profesor, banyak. Nah, kalau toh misalnya Lemhanas ini nantinya menjadi pendidikan tinggi, tentu harus memenuhi kaidah-kaidah pendidikan tinggi. Nah, seperti sekarang kami Unhan itu sudah memenuhi semua kaidah pendidikan tinggi. Kami bahkan sudah mendapatkan akreditasi A. Ya, akreditasi A di Indonesia sejak tahun 2018. Dan kami sekarang sudah persiapan untuk mencapai akreditasi internasional di tahun 2024. Perbedaannya jelas, kami memiliki kelas internasional, menyelenggarakan kelas internasional dalam bahasa Inggris. Lemhanas tidak ada kelas internasional, dan itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Kami nanti akan merancang kelas internasional tidak hanya bahasa Inggris, Pak, tapi juga bahasa-bahasa internasional lainnya. Demikian Pak Bambang, persamaan dan perbedaannya. Memang Lemhanas ini merupakan pendidikan yang lebih bersifat strategis, mungkin lebih politis, dan untuk menjawab kebutuhan langsung untuk pimpinan nasional, kelihatannya itu yang lebih. Nah, sekarang yang menarik Pak, Unhan itu kan dulu dimulai dengan magister, program S2 kalau tidak salah. Nah, ini merupakan program lanjutan. Nah, sekarang kalau dimulai dari S1 itu berarti apa Pak? Sama dengan perguruan tinggi umum atau seperti apa? Ya, kalau dari awal memang kami 2009 berdiri itu bukan ujuk-ujuk S2, Pak. S1-nya itu Akmil, AL, dan AU itu. Ya. Jadi itu yang tidak banyak dipahami oleh banyak masyarakat. Ya, bahwa kami Akmil, AL, AU itu adalah bagian dari Unhan. Sehingga kami pada waktu itu diizinkan untuk membuka pendidikan S2. Nah, pada waktu itu, Pak, banyak sekali perdebatan, ya, karena di Indonesia ini belum banyak yang memahami bahwa pertahanan atau militer itu adalah suatu ilmu. Ya, kalau di seluruh dunia sudah banyak universitas pertahanan, sudah banyak profesor-profesor, doktor di bidang ilmu pertahanan. Di Indonesia sampai sekarang masih kurang, Pak. Jadi kita memang termasuk yang terlambat untuk menguasai ilmu pertahanan. Padahal kita ini selesai Perang Dunia Kedua itu, kita merdeka itu kita mengalahkan pemenang Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, ini sebetulnya merupakan ilmu militer yang luar biasa di dunia. Ya. Tidak semua bangsa di dunia ini merdeka seperti heroisme dari bangsa Indonesia. Sama seperti dulu, Pak, ya, ketika komputer masuk di Indonesia, orang terlambat mengatakan bahwa komputer itu adalah ilmu. Ya. Komputer masih dianggap sebagai alat. Akhirnya apa? Ketika banyak universitas di negara lain sudah membuka fakultas ilmu komputer, kita belum ada apa-apanya. Ya, coba sekarang kalau Bapak bandingkan sekarang, Fakultas Ilmu Komputer di UI, Fakultas Ilmu Komputer di beberapa universitas, itu lahirnya sangat terlambat dibandingkan dengan Fakultas Ilmu Komputer negara-negara lain. Ya. Nah, jadi ini sedikit perbandingan Pak Bambang, bahwa di Indonesia belum paham dengan ilmu pertahanan, dengan ilmu militer. Nah, jadi sekarang kami 2009 itu mendirikan S2, ya, dua fakultas, ada 10 prodi. Kemudian kami 2017 berdiri lagi S2, 2 fakultas lagi, jadi total 4 fakultas S2-nya dengan 17 program studi. Dan akhirnya 2018 kami mendirikan S3. Ya. Kemudian 2020 karena perintah Presiden kita menghadapi kondisi yang tidak normal, COVID ini, kami diperintahkan untuk segera membuka prodi S1, ya, mulai dari kedokteran militer, farmasi militer, MIPA militer, dan teknik militer. Jadi sekarang kami lengkap S1, S2, S3 sendiri. Ya. Jadi di samping Akmil, AAL, dan AU, kami punya S1 sendiri yang dikelola sendiri oleh Universitas Pertahanan. Demikian, Pak. Sekarang pertanyaannya begini, Pak.
Jadi kalau misalnya sekarang ada fakultas teknik atau fakultas kedokteran militer, eh, itu lebih efektif mulai dari awal sudah kedokteran militer atau kedokteran umum yang kemudian mungkin spesialisasinya nanti di militer. Ya, kalau di banyak negara ya namanya kedokteran militer itu sudah ilmu sendiri dan sudah dimulai dari S1, Pak. Jadi bukan hanya sekedar spesialisasi. Nah, kembali Indonesia ini terlambat memahami ilmu kedokteran militer. Jadi masih banyak pandangan para dokter, ilmuwan, profesor di Indonesia itu kedokteran militer itu spesialisasi atau lanjutan. Kalau kami katakan tidak, ya. Jadi bukan dokter umum dilatih jadi tentara, bukan. Memang dia tentara yang mempelajari kedokteran militer. Contohnya di kedokteran umum ya. Saya mempelajari kurikulum di banyak fakultas kedokteran di Indonesia ini. Saya tanyakan argumentasinya. Pernah nggak di fakultas-fakultas yang umum itu, dari universitas umum itu mengajari untuk menghadapi luka bakar akibat mesiu, nah, akibat ledakan amunisi? Tidak ada, Pak. Ya, akibat yang ditangani kebakaran dari api biasa. Nah, sekarang kalau misalnya ada serangan nuklir, Pak, siapa yang sekarang yang mengobati? Dokter mana yang mempelajari akibat-akibat atau bagaimana untuk menghadapi serangan nuklir? Seperti sekarang pandemi. Ya, kalau misalnya pandemi ini memang merupakan virus alamiah, oke. Tapi kalau ini merupakan virus yang bukan alamiah, bagaimana? Ya, artinya kan kita bisa menerjemahkan sendiri bahwa ini merupakan suatu perspektif ancaman non militer. Nah, jadi di sini dibutuhkan memang dokter yang memang dari awal spesifikasi teknisnya itu spesifikasi teknis militer, Pak. Nah, Bapak sekarang saya tanya aja, Bapak tahu nggak laptop militer? Ada nggak laptop yang militer, yang dengan spesifikasi teknik militer? Militer? Ada, Pak. Ya, jadi harganya 4 kali sampai 5 kali lipat dari laptop biasa. Nah, jadi bahannya itu ya tahan banting, dilindes tank aja tidak bisa, ya. Kencemplung air tetap bisa nyala, ya. Tidak di saving selama 1 bulan masih tetap nyala baterainya. Artinya apa? Semua yang spesifikasi militer itu pasti di atasnya spesifikasi yang reguler, Pak, atau yang umum. Nah, disinilah sebetulnya pendidikan kedokteran militer itu, Pak. Jadi tadi mahasiswanya sejak awal militer. Apa mereka ikatan dinas, Pak? Betul sekali, ikatan dinas. Sudah disamakan dengan prajurit TNI. Oh, jadi sama dengan IPDN kalau gitu ya? Ya, IPDN kan untuk pegawai negeri. Ya. Disamakannya itu disamakan dengan Akmil, Pak. Oh, Akmil, ya. AAL, AU ya. itu. Jadi sama dengan taruna-taruna. Ya. Langsung sudah ada pangkat juga, Pak, di situ ya mahasiswa itu. Iya, betul. Nanti dia dilantik juga dengan presiden, oleh presiden. Ya. Ini saya sendiri pemahamannya agak ketinggalan kalau begitu. Nah, Pak, kembali ke sejarah Lemhanas. Lemhanas itu kan pertama namanya juga pertahanan. Jadi lembaga pertahanan nasional. Tapi kemudian dirubah menjadi ketahanan. Jadi tidak bersifat teknik militer, tapi merupakan apa? Ya, kalau saya sebagai alumnus, memang saya membanding-bandingkan, Pak, ya, dengan lembaga-lembaga yang serupa di seluruh dunia ini. Sehingga pada waktu itu saya sudah pernah menyampaikan, Lemhanas ini harusnya memiliki suatu disiplin ilmu tersendiri. Nah, disiplin ilmu tersendiri ini, kalau misalnya memang sekarang kita mau membedakan apakah pertahanan atau ketahanan, itu mau dilihat secara tata bahasa, ya, atau kita melihatnya itu dari aksiologisnya, epistemologisnya, dan ontologisnya. Nah, kelihatannya saya ketika saya jadi siswa di Lemhanas, saya mencoba untuk berdiskusi dengan para dosen, pejabat, itu di mana aksiologi, epistemologis, dan ontologisnya Lemhanas ini yang belum mewujud. Nah, saya sendiri secara pribadi sebagai alumni sangat senang kalau misalnya dilibatkan untuk merumuskan kembali sebetulnya petanya itu di mana, posisinya Lemhanas Indonesia di Indonesia itu di mana.
di antara pendidikan-pendidikan tinggi ini. Nah, itulah makanya kenapa rekan-rekan saya pada waktu itu tahun 2016 yang dari profesor, yang doktor itu menanyakan, ini statusnya apa ya ikut pendidikan ini? Apakah ini pendidikan atau kursus? Kalau kursus ini sifatnya apa? Kan itu enggak pernah ada. Nah, sementara kalau saya pelajari misalnya Lemhanas di Amerika, Lemhanas di Prancis, ya, itu ada yang bersifat pendidikan suplemen, ya, supplementary education, atau yang seperti di Eropa itu complementary, ya. Nah, ini antara suplemen sama komplemen ini kan beda filosofi, beda perspektif. Nah, itu sendiri di Lemhanas tidak dibahas gitu, Pak. Atau kurang dibahas ya. Pokoknya sekarang Lemhanas itu aja. Nah, ini akhirnya pada sistem pendidikan nasional itu tidak bisa menerima di mana posisinya Lemhanas itu. Apakah memang betul pendidikan tinggi? Nah, kaidah-kaidah yang ada di dalam Sisdiknas itu tidak diupayakan untuk dipenuhi, kan gitu. Sekarang dosen-dosennya di Lemhanas menggunakan terminologi sendiri. Oh, silakan, nggak apa-apa. Tenaga ahli, pengajar, tenaga ahli ini silakan. Tapi mereka semua harus tercatat sebagai dosen nasional, harus punya NIDN, harus mengikuti sertifikasi dosen, harus mengikuti uji kompetensi, harus mengikuti. Nah, siapa sekarang yang mengajar mata kuliah Pancasila? Nah, kompetensinya apa? Nah, yang mengajar wawasan Nusantara, kompetensinya apa? Nah, ini kelihatannya di Lemhanas belum disesuaikan dengan kaidah-kaidah pendidikan tinggi yang diatur dalam Sisdiknas. Nah, kalau kami di Unhan sudah semua, Pak, mengajar ekonomi pertahanan. Maka yang bersangkutan harus memiliki S2 apa, S3 apa, kemudian dia sudah NIDN, dia bahkan punya jabatan pangkat akademik, lektor atau lektor kepala, atau sampai guru besar, dan lain sebagainya. Nah, kami ikuti semua ketentuan dari Dikti, pendidikan tinggi di Indonesia ini. Ya, Pak, kalau yang tadi S1 udah jelas ya program ikatan dinas, tapi kan S2 kelihatannya kan juga menerima dari luar, Pak, itu. Ya, betul, Pak. Memang ya, sifatnya pendidikan ilmu pertahanan itu kan memang untuk seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya untuk TNI. Ya, jadi memang Unhan itu terbuka untuk seluruhnya, sama. Unhan Amerika sama, yang dari reguler juga sama. Ya, ada juga dari umumnya, tidak hanya TNI, tidak hanya militer. Nah, memang yang belum diatur di Unhan Indonesia itu adalah sistem beasiswanya. Kalau di banyak negara yang orang umum yang ikut di Unhan itu, dia harus setelah ikut dia harus mengabdi, apakah di Kementerian Pertahanan atau di TNI, tidak langsung kembali ke masyarakat. Kalau langsung kembali ke masyarakat, dia harus mengganti uang pendidikan, uang beasiswa. Nah, itu saja yang belum diatur di Indonesia ini, Pak. Kalau persamaannya menerima mahasiswa dari umum itu sama, Pak. Di seluruh dunia sama. Karena ilmu pertahanan itu harus diketahui oleh seluruh bangsa. Tapi kan tadi bedanya yang mulai S1 kan udah langsung ikatan dinas, Pak, kalau S1-nya. Betul, karena sekarang memang kami membuka S1 yang untuk langsung dinas. Nanti yang dari umum misalnya dia enggak masuk ke dinas, ya boleh, tapi dia mengganti biayanya. Nah, kita yang belum diatur yang ke sana. Baik, tadi banyak sekali masukan yang sudah Bapak berikan, ya, terutama untuk Lemhanas. Tapi kelihatannya memang nggak persiapkan untuk seperti itu. Lemhanas ini dipersepsikan bahwa ini adalah lembaga seperti orientasi penyamaan wawasan, koordinasi, interaksi antara berbagai kader-kader yang akan dipersiapkan untuk jadi pimpinan nasional. Kelihatannya lebih ke itu, Pak. Ya, tidak apa-apa. Tujuannya mulia, menyiapkan calon pemimpin nasional. Cuma sekarang manajemennya lebih profesional, yaitu saya katakan lebih profesional itu bukan berarti yang sekarang tidak profesional, bukan, Pak. Tapi memenuhi kaidah-kaidah pendidikan tinggi nasional maupun pendidikan tinggi internasional. Itu yang saya maksud.
Kalau untuk nanti outputnya menjadi pemimpin nasional ya bagus sekali, pasti itu Pak, itu tidak akan dirubah. Ya, cuman karena kita punya pengalaman membandingkan dengan Lemhanas negara-negara lain, alangkah baiknya kalau Lemhanas Indonesia ini juga di manajemeni seperti dari dengan pendidikan tinggi, itu manajemen pendidikan tinggi, sehingga bisa saja nanti Lemhanas ini disetarakan dengan S3 di luar, atau mungkin S4, postgraduate, doktoral. Kan bisa. Kenapa sekarang kalau misalnya Lemhanas ini postdoktoral kan lebih bagus daripada sekarang sekedar sertifikat. Kalau misalnya sekarang Lemhanas ini dirancang, ditata untuk menjadi postdoktoral, ya kan bagus sekali Pak. Nanti yang sudah doktor dapat postdoktoral. Nah, di Indonesia kan masih jarang postdoktoral. Menurut saya kalau saya diberikan kesempatan untuk mimpin Lemhanas, ya saya siapkan untuk jadi postdoktoral. Cuma yang menjadi masalah itu kemudian rekrutmen pesertanya, Pak. Ini kan kalau yang dari TNI Polri itu standarnya hampir jelas ya. Tapi kalau yang dari luar itu kan bisa macam-macam isinya. Nah, kalau kemudian dimasukkan dengan sistem yang sudah pasti seperti itu, ya mungkin secara politis sulit itu. Belum tentu Pak, kan belum dicoba. Ya belum tentu. Kalau justru saya lihat pasti akan lebih bagus. Kalau saya tidak sependapat dengan Bapak bahwa itu akan kesulitan, enggak. Postdoktoral untuk. Enggak, maksud saya begini. Jadi kalau postdoktoral kan berarti pesertanya itu sudah setara doktor kan? Oh, betul kan disetarakan doktor. Nah, padahal yang masuk ke situ itu kan kalau yang dari luar itu kan pendidikannya masih macam-macam. Ya, dia sekarang berangkatnya dari mana? Kalau dia misalnya mau dilihat jabatannya, jadi di Indonesia ini yang satu lagi yang kelemahannya belum dilihat penyetaraan doktor itu tidak hanya pada jenjang pendidikan, tapi juga jenjang jabatan. Dia pendidikan S2, tapi dia sudah dirjen. Dia sudah setara sama doktor. Ya, itu sekali lagi kalau dari TNI Polri dan ASN itu mungkin standarnya sudah kelihatan Pak. Tapi kan sekarang Lemhanas juga menerima dari swasta, dari ormas, dari parpol. Nah itu yang kelihatannya nanti agak repot itu. Nggak repot Pak, tinggal sekarang struktur organisasinya perusahaan itu apa? Masih muda, S2, dia perusahaan direktur utama, ya dia disetarakan dengan doktor. Tinggal bagaimana kita menerimanya. Masih muda, tapi dia sudah ketua Kosgoro, ya dia sudah S3, disetarakan S3, kan boleh-boleh saja. Ya bagus. Jadi mudah-mudahan ini salah satu alternatif untuk memperbaiki sistem pendidikan, terutama apa yang terjadi dengan Lemhanas. Nah, mungkin Bapak masih ada beberapa hal yang ingin disarankan kepada Lemhanas bersamaan dengan suasana Dies Natalis yang ke-56 ini, Pak. Monggo silakan. Ya, kalau saya berharap Lemhanas ini betul-betul menjadi tulang punggung pendidikan nasional Indonesia. Artinya standarnya yang paling tinggi di Indonesia itu adalah standar Lemhanas, postdoktoral. Dan itu sehingga memang nanti metode perkuliahannya, kemudian nanti tidak lagi membuat taskap, tapi harus membuat dissertation. Nah, disertasi pendek seperti apa? Itu sudah ada ilmunya semua, Pak. Nah, ini tinggal bagaimana kita mau membuka kesempatan bahwa Lemhanas kita paksa untuk menjadi lembaga pendidikan yang paling tinggi di Indonesia. Itu yang dan terintegrasi, diakui oleh militer dan diakui oleh sipil, bahkan diakui oleh internasional. Gitu. Jadi peserta pendidikan di Lemhanas itu masuk ke Lemhanas itu memang betul-betul grade-nya adalah grade yang tinggi. Bahkan kalau misalnya kita rancang dengan postdoktoral, itu mungkin kita dibandingkan dengan Lemhanas beberapa negara, kita pasti lebih tinggi, Pak. Ya. Karena banyak juga di negara-negara itu Lemhanasnya
tidak dirancang untuk postdoktoral, tapi selevel doktor. Jadi kalau saya bercita-cita ya Lemhanas itu langsung postdoktoral. Memang berat, tapi kalau jadi kan membanggakan. Dan itu kan sampai sekarang juga diakui untuk di kalangan TNI Polri kan itu level yang paling tinggi untuk sekolah-sekolah kedinasan katanya. Ya, memang ini pendapat yang mungkin agak berbeda. Kalau dibilang kedinasan, saya melihat bahwa Lemhanas ini bukan kedinasan, kan gitu. Nah, berbeda Pak nanti. Nah, kalau misalnya kedinasan ini lembaga pendidikan tinggi. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, maksud saya kan di TNI kan yang paling tinggi Sesko misalnya. Nah, tetapi setelah itu kan mereka masih ke Lemhanas lagi pendidikannya. Ya karena memang di Sesko itu pendidikan paling tingginya kan dia profesi. Lemhanas ini kan lebih ke akademik sebetulnya Pak. Jadi sebetulnya berbeda di sini melihatnya ini dua pendidikan yang berbeda. Bapak misalnya sekarang mendapatnya doktor kan pendidikan akademik dan bukan pendidikan profesi. Nah itu Pak sebetulnya. Baik, terima kasih sekali Bapak Laksamana Madya TNI Amrullah Oktavian, STMSI DESD, Rektor Universitas Pertahanan, yang telah menyampaikan banyak hal, pemikiran-pemikiran inovatif untuk menyempurnakan, memperbaiki posisi Lemhanas sebagai lembaga pendidikan yang cukup berpengaruh di Indonesia. Masih ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap tidak hanya di Indonesia berpengaruhnya Pak, di dunia Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat berjuang. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.